Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu malikus samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita di kajian Al-Quran. Hari ini masih membahas surah Al-Furqan. Kita di ayat 30 sampai dengan 35. Seperti biasanya sebelum kita membahas, kita terlebih dahulu membaca ayatnya. Saya berharap saudara-saudara bisa berperan serta memberi tafsir sesuai dengan bacaan-bacaan kita masing-masing. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad khataman nabiyila nabiyya ba'da. Kita melangkah ke
kajian tafsiriyah. Jadi kajian tafsiriyah itu bisa diartikan terjemahan bebas, bisa juga dimaknai dengan penjelasan. Memaknai teks itu ada disebut dengan makna teks, ada yang disebut dengan makna kamus, arti di kamus. Makna teks kadang-kadang berbeda, ya, karena sesuai konteks kalimatnya. Dan ada juga makna kontekstual, yaitu makna berhubungan dengan kalimat-kalimat lainnya. Nah, Quran ini memang sangat banyak artinya, satu kata sangat luas artinya. Jadi kadang-kadang berbeda arti tapi ada punya hubungan dengan makna kamus itu, kata dasarnya. Dan yang kita dapati di kamus itulah kata dasar. Rata-rata 3 itu kata dasarnya itu. Yang lain itu tambahan atau sisipan. Jadi di sini qala ini adalah kata dasar. Kata dasar dalam bahasa Arab itu adalah kata bentuk ketiga, pihak ketiga. Lampau. Fil madhi, past tense. Jadi berkatalah Rasul. Ini curhatnya Rasul ini. Ya. Ya Rabbi Tuhanku, kaumku ini menjadikan Quran itu diabaikan, ya. Nah, itulah diingatkan bahwa demikian memang keadaannya. Setiap rasul itu pasti ada penantangnya, ada musuhnya. Dan itulah ujian buat rasul. Ya, dan itu sangat sering terjadi dalam kisah-kisah bahwa memang tidak ada nabi itu kayaknya yang tidak punya tantangan, pasti ada tantangannya. Demikian pula hidup kita saat ini. Kita hidup di sini pasti ada tantangan. Ya. Tidak mungkin apa kita sampaikan langsung dapat diterima oleh semua orang. Ya. Sedangkan nabi saja, rasul begitu, apalagi kita. Ya. Ya. Ya, demikianlah selalu ada. Kemudian mereka itu kafir itu mengeritik, kenapa Quran diturunkan beransur-ansur, tidak sekaligus saja. Ini kan pemahaman sempit daripada mereka. Padahal itu turun beransur-ansur untuk memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk menguatkan, memahami, kemudian mengajarkan kepada sahabat. Dan setiap turun ayat itu sahabat langsung tulis dan ditandai. Karena Rasulullah itu tidak bisa membaca menulis, tapi pembantu-pembantunya termasuk Sayyidina Ali itu adalah salah satu penulis. Setiap turun, ya. Tapi masih pisah-pisah. Nanti di zamannya Khalifah Abu Bakar baru dikumpulkan dan disempurnakan di zamannya Khalifah Utsman. Sekarang ini adalah mushafnya Utsman. Jadi tulisannya itu model tulisannya beda-beda, tapi makna sama. Cara baca pun beda-beda, tapi makna tetap sama. Inilah kehebatannya Al-Quran. Ya. Kemudian dijelaskan pula di sini tentang Musa. Ya, ini Musa ini dua ini karena Musa itu kurang lancar bicara, gagap. Karena waktunya kecil itu dia tarik janggutnya Fir'aun sampai keluar tarik. Marah dia bunuh dia. Tapi Asia bilang tidak, ini anak-anak. Dia tidak bisa bedakan. Dia mau buktikan, dikasih kue dan bara api. Karena ini namanya anak-anak, dilihat itu bara itu lebih. Dia langsung masuk ke mulutnya. Makanya agak gagap dia itu. Dia mohon kepada Tuhan supaya pasti bicara itu Harun, supaya ada pembantunya. Dan sebenarnya Tuhan sudah rencanakan itu. Jadi dia berdoa, ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Jadi dikabulkan. Nah, jadi dia sudah berdoa sebagai saling membantu ini Harun dan Musa. Ya. Jadi satu periode ini ada dua bersaudara. Kenapa saat itu Harun selamat, tidak dibunuh? Karena Fir'aun menyatakan semua bayi laki-laki harus dibunuh yang dari turunan Yahudi. Tapi Aisyah ingatkan, itu kau kejam sekali. Anak-anak bayi itu tidak bersalah, kau harus bunuh. Kejam sekali. Dia sayang Aisyah. Tapi Fir'aun tidak mau tarik kata-katanya, gengsi. Dan begini, tetap dibunuh tapi 1 tahun jangan. Jadi waktu Musa lahir itu gilirannya untuk dibunuh. Tapi tahun berikutnya Harun selamat karena itu di-pray. Tapi itulah skenario Allah yang sangat sempurna. Anehnya itu
musuhnya itu dibesarkan di istananya. Jadi Musa itu dididik di istana. Di istana dididik. Nah, dia lari itu karena gara-gara meninju. Jadi kuat dia itu. Satu kali dia tinju tuh. Mungkin karena kecelakaan juga pas mungkin di sininya dia tinju itu ya. Sampai dia ada kematian di sini. Tapi itulah menyebabkan dia ke Madian dan dididik oleh Shu'aib. Ada mengatakan Shu'aib itu adalah Nabi Shu'aib, tapi ada mengatakan hanya kutir namanya sama, wallahu alam. Tapi kelihatannya Shu'aib karena memang tinggal di Madian. Nah, itu. Jadi ada ceritanya Musa, nanti akan dilanjutkan lagi pada ayat berikutnya. Ini sebagai gambaran bahwa para rasul itu membawa ajaran yang satu, berkesinambungan. Saya kira cukup sekian kita sharing. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kembali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin kami tanyakan pada malam hari ini, bahwa tadi dibahas di surah Al-Furqan itu ayat 30, inna qaumit tahazu hazal qur'ana mahjura, bahwa sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Ada pandangan, ada sedikit pernah saya dengar tentang ini mengenai membunyikan masjid sebelum memutar kaset mengaji sebelum sholat. Ini dulu itu ada pertentangan bahwa apakah termasuk bid'ah atau tidak, karena itu tidak dicontohkan. Karena di Arab Saudi, di Makkah itu tidak ada seperti itu, langsung saja azan ketika masuk waktu. Lalu kemudian berjalan perdebatan lagi selanjutnya bahwa ketika diputarkan ayat Quran sebelum sholat, orang kan di situ berlalu lalang, misalnya pasar atau kita di sini cerita, sementara ayat ini dibacakan, sementara ayat Al-Quran ini dibacakan, sehingga ada pernah dulu di salah satu masjid itu dia melarang ini mengaji memutar ayat Quran sebelum masuk waktu sholat, karena itu tadi bahwa tidak didengarkan. Ini apakah termasuk ayat ini dibacakan Al-Quran? Karena ada juga di ayat lain katanya itu, saya juga lupa surah apa, itu mengatakan bahwa apabila dibacakan Al-Quran maka diam dan dengarlah, ya begitu kan. Fa iza qara'tal Qur'anu fastami'u lahu, itu kan ya, maka diturunkan rahmat. Sehingga ada ustadz mengatakan bahwa itu jangan diputar, karena ketika dia diputar orang-orang lalu lalang tidak mendengarkan. Ini juga termasuk ayat ini bahwa Al-Quran itu diabaikan. Apakah termasuk juga bisa dikatakan ayat ini bahwa pada saat misalnya diputarkan ayat Quran itu apakah bisa termasuk diabaikan karena tidak ada yang mendengarkan? Tapi uniknya juga ada sementara lagi ustadz juga mengatakan bahwa kalau kita tidak putar misalnya Quran, ini juga sebenarnya kan ini juga sebenarnya memutar ayat Quran itu sebelum masuk waktu sholat, itu sebenarnya bukan hanya mengingatkan waktu sholat. Ini menurut ustadz lain, beliau mengatakan bahwa ini juga sebenarnya bagian dari dakwah, karena banyak di antara kita itu yang tidak pernah baca Quran, tidak pernah mau dengar Quran. Itu ya mohon maaf, banyak saudara-saudara kita yang ya mungkin memang ini tadi sudah mengabaikan Al-Quran, tidak satu hari pun tidak baca Quran, tidak pernah sentuh Al-Quran. Ustadz yang tadi yang mengatakan, yang mendukung bahwasanya dengan kita putarkan itu Al-Quran sebelum sholat, mereka bisa dapat pahala, bahwa itu mereka tidak lalai, paling tidak mereka bisa mendengarkan.
Ya meskipun entahlah apakah mendengarkannya secara terpaksa atau bagaimana, tapi minimal kita tidak membuat orang lalai 100%, sehingga saudara-saudara kita ini yang mungkin walau alam tidak sempat mengaji, tidak sempat bagaimana, paling tidak 5 waktu 5 kali sehari semalam dia masih bisa mendengarkan ayat Quran, dan itu bisa dianggap tidak lalai katanya, menurut yang mengatakan bahwa itu harus diputar malah. Jadi ini mungkin perbedaan ini mungkin ada pandangan Ustadz yang mungkin bisa sebagai pendengar, atau mungkin ada sudut pandang lain. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin masuk sedikit ke pernyataan orang kafir itu, mengapa Al-Quran ini tidak turun sekaligus. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ini sebenarnya adalah pusat pembelajaran. Ya. Sama halnya juga sekarang, misalnya seseorang yang ingin menulis buku, tidak mungkin itu langsung selesai. Dia harus bertahap, ya. Mungkin bab per bab ataupun sequence per sequence. Jadi boleh jadi ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika engkau membuat satu buku, kau tidak akan bisa menyelesaikan secara sekaligus, harus bertahap. Dan Al-Quran ini menjadi contoh sebenarnya kalau saya. Nah itu satu. Kemudian dari segi penghafalan, ya, karena Al-Quran ini turun bertahap, maka memudahkan sahabat kita, sahabat Nabi itu waktu itu menghafal ayat-ayatnya, ya, karena bertahap dia turunnya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi para penghafal Al-Quran itu biasanya membagi-bagi, ya, dari satu juz itu dibagi-bagi supaya dia bisa menghafal secara baik. Jadi Al-Quran ini memang adalah satu pusat pembelajaran dari banyak sisi ilmu, ya. Tidak hanya menyangkut persoalan akhirat, tetapi hal-hal yang menyangkut dunia banyak bisa kita contoh, ya. Itulah sebabnya buku Al-Quran ini agak spesifik karena tidak runtun sekaligus. Jadi ada istilah ustaz itu ayat menerangkan ayat. Jadi ada satu ayat kita temukan di surat Al-Furqan, mungkin di tempat lain lagi kita temukan. Ya, katakanlah istilah kafir. Istilah kafir itu berulang-ulang diucapkan dalam Al-Quran. Tujuannya Allah itu, menurut pemahaman saya, bahwa Allah menginginkan supaya manusia ini senantiasa mendengar itu kata kafir itu, agar supaya hamba ini di luar daripada kekafiran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Iqbal, jadi idealnya kan itu perintah di Quran, apabila dibacakan Quran diam, perhatikan, semoga engkau mendapat rahmat. Itu kan perintah begitu. Jadi idealnya memang begitu. Kalau orang bacakan Quran, kita dengarkan. Persoalannya orang tidak semua paham tentang makna daripada bacaan itu, ya. Tapi idealnya begitu. Makanya di masjid pun itu sebaiknya suara itu jangan terlalu besar, karena ada orang lain juga yang membaca. Jadi kita baca untuk diri kita saja. Kalau dalam masjid lantas kita besarkan suara, itu mengganggu, kan mungkin ada orang salat. Nah, di saat kita dengarkan harus diam. Seperti kalau ada acara, ini sumber diam itu, ya. Adapun ini memang hanya ada tradisi kita memang di Indonesia ini, yang kalau tradisi itu dirubah selalu ada penentangan, ya. Nah, makanya dianjurkan supaya dipersingkat saja, ya. Persingkat saja mengajinya, tidak terlalu lama, ya. Makanya ada tarhim. Tarhim itu kan salawat, ya. Itu penggantinya sebenarnya, supaya tidak usah mengaji, bukan baca Quran tapi tarhim. Itu sebenarnya disiapkan untuk itu, tapi jadinya mengaji tarhim juga. Itu, ya. Nah, ini juga di mobil biasa dipasang itu mengaji. Baik kalau sambil jalan dengarkan, tapi biasa mengaji sambil cerita. Nah, itu di kantor juga begitu. Ini pernah saya tegur ini di kantor sendiri. Ya,
Jadi idealnya begitu Pak Iqbal, memang di saat orang mengaji kita dengarkan. Dan orang yang mengaji itu di saat memang dia sendiri silahkan dibesarkan suara. Tetapi kalau dia ada di masjid sebaiknya jangan, supaya tidak mengganggu orang lain itu. Meskipun yang dibaca itu bagus, tapi penempatannya. Demikian pula itu biasa kalau takziah. Dari sore sudah mengaji, sementara mereka cerita semua. Itu juga termasuk ini mengabaikan. Ya, jadi Quran itu seharusnya dimuliakan karena itu kalamullah, bukan kata-kata biasa. Jadi kita penghormatan kita. Tapi kita maklumi bahwa di sini masyarakat kita kan tidak semuanya siap menerima itu ya. Jadi kita tidak juga boleh ekstrim langsung digunting-gunting bawahnya langsung dirusak. Tidak boleh juga. Kita harus persuasif ya. Karena memang idealnya memang kalau kita di komunitas itu memang perlu ada memang persuasif. Kalau kita sendiri mungkin bisa, tapi karena kita bermasyarakat, seperti di sini kebiasaan orang-orang itu mengaji. Karena dengan mengaji itu dia sudah bangun, dia siap itu ya. Kalau kita langsung azan mungkin mereka tidak siap. Jadi ada tradisi kalau tradisi memang itu susah dirubah ya. Katanya bukan meniru yang susah, meninggalkan yang lama yang susah. Bukan meniru yang baru yang susah, tidak. Yang meninggalkan yang lama yang susah. Tradisi inilah yang susah tinggalkan ya. Jadi umpamanya kita lakukan itu tentu banyak akan yang keberatan ya, karena mengaji itulah dia bangun, dia siap itu. Jadi ada juga segi manfaatnya sebenarnya dari satu sisi. Nah, kita memilih-milih saja tapi sebaiknya memang tidak terlalu panjang. Ya, tambah sedikit tadi mengenai mengapa Al-Quran itu turun secara bertahap. Ini memberi kesempatan kepada para sahabat Rasul untuk bisa menghafal ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, metodologi ini, hal ini merupakan metodologi bagi orang-orang sekarang apabila ingin menghafal satu surah, itu sebaiknya memang dipilah-pilah ya, dipotong per sequence ya. Saya ambil contoh apa yang saya alami, bahwa ketika saya ingin menghafal Yasin misalnya, itu saya pelajari dulu ada berapa sequence dari Yasin itu, dan saya menemukan ada 6 sequence. Jadi saya hafal itu per sequence, ada 6 bagian dari surat Yasin itu, sehingga lebih mudah saya menghafalnya karena telah saya membagi-bagi ke dalam bentuk bagian dari bagian ke bagian.